Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 1 November 2021. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video, kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang saham dari saya. Dan jangan lupa juga untuk berikan likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa tulis di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Kalian bisa tulis kode saham atau kalian bisa tulis nama perusahaan dan akan saya bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita terhadap IHSG dan referensi saham untuk seminggu ke depan. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IHSG atau di chartnya indeks harga saham gabungan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa selama minggu lalu ya, terutama di hari Rabu dan Kamis itu mengalami koreksi yang cukup besar, yaitu di hari Rabu itu mengalami koreksi 0,82% dan di hari Kamis itu koreksi sebesar 1,18%. Lalu di hari Jumat di close di harga 6.591 positif 1,03%. Nah, kita lihat di sini bahwa IHSG selama seminggu terakhir sudah mengalami koreksi yang menurut saya sudah lumayan signifikan ya. Karena melihat dari sejak awal IHSG ini break, itu baru kali ini ada namanya koreksi yang sebesar ini. Jadi di minggu berikutnya maksud saya di hari Senin terutama di tanggal 1 November 2021 kita tahu itu adalah uh, awal bulan dari bulan November. Dan kita lihat di sini bahwa IHSG ini kemarin sempat membreak dari support ya di 6.500, lalu sekarang dia sudah tembus lagi menjadi support kembali di level tersebut. Dan kita perhatikan di sini kemungkinan untuk di hari Senin IHSG ini bisa bergerak kembali ke atas menuju ke level resistance all time high, yaitu di resistance level 6.682 di sekitar 1,4-1,5%. Daerah sini 1,5%. Jadi kemungkinan IHSG bisa kuat kembali menembus dari resistance all time high. Mengingat kita lihat dari beberapa minggu sebelumnya IHSG ini cukup kesulitan untuk menembus dari all time high dari IHSG. Karena kalau kita perhatikan sudah berapa kali shadow menyentuh ini, sudah 4, 5, 6, 7. 7 kali ada shadow yang menyentuh dari resistance tapi tidak berhasil ditembus dari all time high. Nah, kita berharap di hari Senin besok mulai tanggal 1 November IHSG ini bisa mengalami breakout dan mengalami all time high untuk menembus dari level 6.600 tersebut. Nah, kemungkinan di esok hari di hari Senin itu adalah dia bisa turun dulu, dia bisa mengalami turun setidaknya 0,1% untuk mengalami koreksi retest di bagian minor support ini, baru dia mengalami naikan sebesar 1,5%. Nah, ini akan dialami selama mungkin tidak langsung 1,5% untuk IHSG bergerak secara secepat itu. Mungkin dia akan melakukan progresif saja, dia naiknya sedikit-sedikit, tapi lama-lama dia menyentuh dari resistance all time high. Dan apabila pembelian itu tetap kuat dan investor asing itu tetap masuk ke IHSG, maka bukan hal yang mustahil untuk IHSG menembus dari batas all time high tersebut. Nah, seperti yang saya bahas juga di minggu lalu bahwa IHSG ini memang kan sebetulnya dia harusnya koreksi sampai level Fibonacci 236 di level ini ya 6.400, tetapi ternyata di level 6.516 dia sudah mengalami mantul. Dia
di hari Kamis itu close sampai seharga segini, lalu di hari Jumat kemarin dia mengalami gap up yang cukup tinggi sehingga dia berhasil menembus dari minor support, minor resistance, yang kemarin menjadi minor resistance itu dia berhasil menembus, dan ini membuat IHSG ini memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk dia naik ke level all time high atau minimal menyentuh dulu resistance dari level all time high di 6.684 rupiah. Oke, ini adalah analisa saya terhadap IHSG atau Composite Index IDX. Oke, kita akan membahas untuk saham yang pertama yaitu saham BBTN. Oke, kita dilihat dulu sebelah sini. Nah, kita lihat perhatikan di sini bahwa BBTN kita perhatikan bahwa dari saya tarik ya dari Fibonacci ini dari yang sekitar tanggal Februari Maret 2021 saya tarik ke all time, bukan all time low ya, maksud saya ke swing low-nya di tanggal 13 Juli 2021 ini mendapatkan Fibonacci 618 itu ada di level 1815 ya. Daerah sini 1815. Nah, daerah sini 1815 untuk level resistance kuat. Nah, jadi ini cukup menarik bagi kalian yang ingin membeli dari Bank BBTN atau Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Apabila dia berhasil nembus dari resistance 1815, kalian ini bisa menarik untuk diambil. Bisa kalian menarik untuk diambil, kalian entry di level segini, lalu kalian bisa pasang stop loss di minor resistance, minor support di level segini ya. Untuk close hari ini, lalu close hari Jumat, lalu kalian bisa pasang TP sebesar 9,09% di level 19.80 rupiah. Nah, dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 4,71 dengan stop loss adalah sebesar 1,93 dan target keuntungan adalah sebesar 9,09%. Ini merupakan angka yang cukup bagus apabila kita lihat dari minor support, kalau misalnya dia sudah menyentuh harga di warna pink ini merupakan minor support yang menurut saya cukup kuat karena bila kita lihat di sini ini itu kan dia baru close kemarin hari Jumat di daerah sini di level segini di level 1780, lalu bisa kita lihat ada shadow yang menyentuh, lalu ada beberapa body daerah sini yang menyentuh daerah sini. Ini cukup kuat ya daerah sini. Lalu ada beberapa close daerah sini, ini cukup cukup kuat. Jadi untuk kalau misalnya kalian menjadi titik pantul bagi BBTN apabila kalian membeli di level 1815. Nah, kalian yang mau beli BBTN sekali lagi saya bilang apabila dia berhasil menyentuh break dari level 1815, maka kalian bisa entry di titik tersebut di entry point di 1815, lalu kalian bisa pasang target profit yaitu di level 1980 dengan keuntungan 9,09%. Nah, bagi kalian mungkin yang udah ngincer BBTN dari sejak dia turun kemarin ya di hari Kamis, ini sempat turun cukup dalam ke level berapa ini ya? Level 1700 ya. Dia sempat sampai ke bahkan 1680. Nah, kalian bisa juga memasang stop loss itu di daerah sini ya. Di daerah sini untuk beberapa swing high yang menyentuh ya daerah sini. Ini ada beberapa swing high sebagai stop loss kalian, dan kalian tetap bisa memasang TP point di level segini 1980 dengan keuntungan perbandingan adalah 16,13%, di sebesar cut loss adalah 2,93%. Oke, sekian dulu dari saya mengenai Bank BBTN. Selanjutnya saya akan membahas saham yang sudah saya bahas juga di minggu sebelumnya, yaitu saham Unilever Tbk. Oke, saya sebelumnya sempat membahas Unilever ini di account Stockbit saya, mengenai waktu itu adalah di minggu lalu ya, saya bahas waktu dia baru saja mengalami break dari EMA 100, ini yang warna merah adalah EMA 100 dan EMA 150 yang warna hijau. Nah,
Waktu itu saya bilang mau pullback atau ini koreksi. Apa maksud saya mau pullback atau balik arah. Nah, ternyata sebagian dari voters memilih untuk menganggap bahwa ini adalah pullback. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini kemungkinan besar adalah balik arah. Kenapa saya bilang ini balik arah? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, kita ini bisa kita lihat di sini ada Fibonacci 382. Saya berikan warna ini ya, warna hijau di sini. Nah, warna hijau ini adalah Fibonacci 382. Waktu itu dia sempat menyentuh di daerah sini, lalu dia langsung terpantul turun. Lalu saya pikir saat itu dia hanya akan koreksi sebentar karena emang naiknya cukup tinggi untuk dia berhenti sebagai support di level di level EMA 150 atau di level EMA 100. Ternyata eh, bandar ini membuat Unilever kembali harga turun hingga ke level Rp4.420. Nah, sekarang dia turun untuk mendekati support dari swing high yang sudah kita tahu bahwa di sini ada swing high, minor support lah kurang lebih. Ini ada di level 4.300. Dia mendekati daerah sini dan apakah Unilever akan kembali menuju ke level 3.150 yang kita tahu bahwa ini adalah level Fibonacci yang pernah saya buat di beberapa video sebelum ini. Nah, kita tidak tahu karena yang menggerakkan harga jelas adalah bandar saham. Jadi terserah dia, tapi kita hanya bisa melakukan analisa di sini. Nah, bagi kalian yang merasa menarik untuk membeli saham Unilever, nah kalian bisa jangan dulu, maksud saya bukan bisa, kalian bisa tahan dulu untuk membeli Unilever karena bentuknya saat ini masih bearish yang belum tahu dia mau bergerak ke berapa. Meskipun kita tahu di sini bahwa bentuk dari body dari candle dari Unilever ini ukurannya seperti berkurang. Yang awalnya di sini 5,57% tanpa shadow, lalu dia sempat ada up boleh sedikit naik sedikit 1,3%. Lalu dia sekarang ini membuat candle yang cukup kecil bodinya, yang banyak adalah shadownya di bagian atas di bagian bawah. Nah, apakah dia akan berhenti di level segini? Nah, kita lihat di sini bahwa ini juga merupakan level support, minor support ya. Di sini ada minor support, di sebelah karena di sebelah sini ada beberapa harga bergerak. Nah, kemungkinan kalau kalian mau ngambil dari Unilever, ini belum bisa diambil dulu menurut saya. Kenapa? Karena banyaknya candle merah ini masih lebih banyak dibanding candle hijau setelah dia mengalami penurunan yang cukup luar biasa ini. Nah, kita kalau misalnya kalian ingin ngambil Unilever, kalian bisa ngambil Unilever itu di sekitar sini. Kalau misalnya dia bisa terpantul ya, misalnya dia ada mulai ada naik-naik sedikit, nah bisa kalian mulai tabung di level segini 4.300, lalu kalian bisa pasang untuk TP kemungkinan tidak usah jauh-jauh di level 4.790 aja, dan kalian bisa pasang stop lossnya di sini sebagai minor support di level Rp4.290 dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 2,92% dan dengan kerugian adalah sebesar 2,94 dan keuntungan adalah sebesar 8,6%. Tapi untuk amannya, kalau apabila kalian bertanya kepada saya apakah saya akan mengambil Unilever, jawaban saya tidak akan mengambil Unilever apabila dia belum menyentuh atau maksud saya belum break dari resistance terkuat, yaitu di bearish trendline-nya dia di garis warna putih yang saya buat di atas. Nah, belum lagi kita perhatikan di sini bahwa Unilever ini berhasil juga menembus break dari support terkuatnya saat itu, yaitu di bearish trendline. Lalu dia break banyak sekali support, ternyata dia masih bergeraknya itu masih adalah turun, masih bearish. Nah, jadi hati-hati bagi kalian yang ingin beli dari saham Unilever Indonesia Tbk. Oke, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan saya terhadap BBTN dan Unilever.
Bagi kalian yang menyukai video saya pada kali ini, jangan lupa untuk diklik likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk berikan subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang di YouTube dan bisa memberikan video-video informatif mengenai saham atau seputar saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.